Wow. sampai di akhir minggu yang ke-9 dan tentu itu akan membutuhkan proses yang sangat panjang termasuk proses draft pick yang akan kita jalankan saat lagi. Oke, draft pick kali ini sudah masuk. Kita bakal melihat apakah ada hero-hero yang akan ditutup. Hero power, karena jujur sekarang masih di fase meta pick. Bahkan para ranked, para player casual, mereka menunggu MPL untuk tahu meta apa yang paling cocok yang bisa digunakan untuk kita para publik. Oke, kita kalau mengambil dari referensi yang sudah selesai dari beberapa pre-season turnamen, itu banyak banget yang muncul tiba-tiba. Nana sekarang sudah menjadi hero yang sangat-sangat dinobatkan, menyebalkan di area mid lane. Iya. Aurora sempat di up tapi terkena nerf sedikit, yaitu Glacier Ice-nya itu sekarang nggak bisa lagi memberikan efek frozen dalam keadaan yang sangat-sangat dekat. Iya, Tapi kalau kita misalkan, Gak cuma Nana sih gak cuma sebenarnya. Nana, banyak banget sebenarnya yang terkena nerf juga. Iya, bisa dibilang juga ada Ruby Vexana. yang sekarang juga udah mulai menjadi prioritas tentunya dari sisi draft ban and pick-nya. Ruby yang kita tahu semua skill yang dibeli oleh sama Ruby ini memiliki sisi yang benar-benar dibutuhkan banget untuk dari segi team fight. Slow evac, ada I Am of Vendetta, Don't Run Wolf King juga cukup lengkap. Paket yang sangat-sangat dinamis untuk bermain dengan sisi power dan juga team fight jangka panjang. Ngeliat Cici di posisi EXP ini juga cukup berbahaya ya Be ya. Dan langsung dibuang juga dari sisi EVOS Glory sementara Arlot. Mengejutkan. Cukup banyak loh. Karena Arlotnya aku kira bakal diperebutkan oleh Veldora dan kawan-kawan. Diperebutkan? Sehingga- Iya, diperebutkan. Tapi kali ini mereka buang begitu saja. Jujur, saya melihat Arlot dilepas itu kayak sekarang, oh bro, di tangan Veldora dan juga Pai, ini kayaknya salah satu hero yang mematikan, bukan menakutkan, beda, mematikan. Oke. Jadi kayaknya nggak wise banget ketika tidak di dalam kondisi first pick, dia mencoba untuk melakukan engage terhadap Arlot. Kalau menurut aku, it's not worth it at all. Oke, Iya. tapi dengan pemilihan Nolan yang kali ini mungkin sudah terkena banyak sekali nerf. Berkali-kali terkena nerf, Fracture udah nggak punya efek debuff. Benar. Lalu dari segi gauge dan pasifnya sekarang slow effectnya agak sedikit berkurang. Tapi jujur melihat Nolan di tangan yang tepat, kita udah bahkan melihat sendiri di pre-season. Dia akan jadi hero burst damage gold lane yang sangat mematikan. Jadi gold lane manapun, mau pakai Purify, mau pakai Flicker, di burst sama Fracture. Dan Nolan di late game, termasuk Kari tentunya, ini bisa kena instant kill sih Momo. Kalau dari kamusnya Oji, bakal jadi hero yang mematikan Iya. untuk di early-nya. Karena memang meskipun udah nggak memiliki anti-CC, tapi damage-nya ini masih ada dari Nolan. Damage early-nya juga yang cukup menyebalkan. Fracture juga masih cukup menyebalkan juga untuk membantu dia escape. Sementara Harit, Oh, ini kayaknya tujuan dari Alter Ego adalah ingin memenangkan match up early game-nya. Mereka ingin menang dari segi gold lane, mereka ingin menang dari sisi bagian jungle. Dan menurut aku kalau misalkan udah seperti ini, damage dealer-nya udah 2, udah keluar, physicalnya udah balancing sama magic damage. Tinggal Alter Ego pikirkan gimana caranya untuk ngedinai hero kalau seandainya pick ketiga dari EVOS Glory adalah Joy. Tapi masalahnya untuk saat ini kondisi yang mereka harus tetapkan adalah mereka memang udah punya balancing dalam physical dan juga magical. Tapi mereka harus punya high ground, Profesor. Mereka harus pikirkan high ground mereka dan itu dia. Vexana. High ground yang dia butuhkan untuk saat ini. Walaupun ya memang tidak se-burst instan seperti yang lainnya, tapi ini adalah hero crowd control untuk early game mereka kuat. Mid game juga sakit, late game juga bisa menjadi insurance. Iya. Tapi ini 3 hero yang mengerikan banget sih untuk turnamen preseason. Iya. Terlalu banyak turnamen preseason ini 3 hero ini jadi favorit. Dan kadang win rate-nya pun sangat amat tinggi Cimomo. Jadi Iya, setuju. menurut aku untuk di pick yang ketiga, ini adalah pick yang cukup penting bagi EVOS Glory. Dari segi role apapun, yang penting harus ada beberapa kali stopper untuk hero-hero yang sudah ada di sini. Popheus menurutku bisa menjadi solusi. Popheus, Popheus karena ada Harit, ada Nolan juga, tentu dash ability-nya akan itu dia Be. sangat oke. Sehingga ya Popheus sudah pilihan tepat bagi Coach Theo dan Coach Caleb. Iya, mengejar mungkin ke arah hero-hero licin seperti Nolan juga, Udah lalu pasti. Vexana di arah lini belakang, Popheus bisa mengincar juga ke arah Harit, ini bakal jadi counter yang manis tentunya untuk EVOS Glory. Tadi kalau ngomongin masa stopper, aku mungkin sempat kepikiran kayak dari EVOS mereka bisa aja ngebawain ke arah Tigreal. Karena melihat di sini Ruby juga udah mulai di-ban dari sisi Alter Ego. Ya apalagi kalau melihat dari Haritnya sendiri, di mana Harit udah pasti akan membawakan Purify. Nolan sekarang udah nggak punya efek debuff lagi untuk Ultimate Fracture. Jadi sangat mudah sekali menangkap dengan menggunakan Tigreal. Tapi menurutku ketika kita melihat adanya Grok di sana, malah ada indikasi kalau teman-teman dari EVOS Glory ini ingin membawakan Minotaur Cimomo. Minotaur. Iya. Masih terbuka juga untuk Minotaur, tapi Itu- Baxi aja di ban. Sebagai salah satu counter juga untuk Cloud sendiri sih. Ya, Yang tadi kami sempat bahas ya, Super Red. Super Red dengan Cloud-nya. Dengan Cloud-nya. Tapi kalian Super Red sudah di
pick carry terlebih dahulu, di pick Yes. atas bahkan. Ya, Betul. bahkan kalau kita ngomongin soal Minotaur ya, ini kondisinya mungkin akan ada di tangan EVOS Glory. Ini problemnya akan ada di Alter Ego. Kenapa? Dive in yang dilakukan Tas dan juga mungkin bersama dengan kawan-kawan ini bisa tanggulangi. Iya. Dan ketika ketika Nino udah bermainin Purify-nya, dia akan tetap meloncat. Itulah trigger untuk Popheus-nya. Iya. Jadi kalau ngomongin team fight, the whole team fight ketika Minotaur mungkin tidak menjadi sebuah jawaban dari band, ini ancaman. Iya. Ancaman yang bisa sangat merugikan the whole team fight. Tapi Uranus yang akan ditutup dari sisi EVOS Glory. Ya, Oke. Dia tidak mau ada sosok EXP laner yang tidak bisa ngedash. Dia nggak mau Popheusnya nggak berguna di lane-nya. Minimal dia akan ketemu siapa? Hero yang bisa ngedash. Dairot Apapun itu, Dairot maybe. Aku malah berpikir lumayan kangen juga ya kita tidak melihat Pai dengan Esmeralda. Esmeralda. Ya, karena kebetulan kayaknya dua hero yang sangat-sangat oke untuk digunakan ketika berhadapan dengan Popheus, salah satunya adalah Dairot dan juga Esmeralda sampai saat ini. Tapi ini cukup problem, Profesor. Kita melihat kalau ngomongin Esmeralda, kita udah lihat udah ada Kari. Kondisinya saat ini terlalu banyak magical damage. Iya. Terlalu banyak magical damage untuk megangin ke arah belakang. Pai butuh sosok yang menggigit. Oh, lapu-lapu. Maybe. Bisa. Lapu-lapu juga oke. Oke, boleh. Karena dia bisa langsung jump in ke belakang, Iya. dia sedikit cuekin roamer di depan atau bahkan mungkin bagian dari jungler yang memiliki damage physical juga itu adalah Martis. Pilihan yang paling stabil menurutku sampai saat ini. Karena berhadapan dengan Nolan, tentunya ini bisa menjadi salah satu poin positif ketika beradu dari segi retribution. Tinggal pertanyaannya, Alter Ego mau setup seperti apa nih di 2 menit awal? Karena Nolannya pasti mengincar level yang kelima nanti dari Tas. Dan melihat mungkin ada sosok Kari ya yang sudah diamankan oleh EVOS Glory. Ini jadi mereka jadi benar-benar berpikir lagi kira-kira apakah mereka memang akan membawakan satu sosok roamer yang benar-benar tebal banget di area depan. Tapi masalahnya ketika memang mereka munculkan mungkin seperti Minotaur yang tadi kita udah bahas atau mungkin ada Tiger yang terlepas. Ini problemnya adalah harus ada banyak backup atau follow up yang datang dari pemain-pemain Alter Ego. Tapi Di kalau... sisi- Ya? Dari sisi sideline-nya kemungkinan lampu-lampu masih bisa diamankan. Itu yang pengen aku coba bahas, Sideline dari God Laner aja dulu terlebih dahulu ya. Ini kalau dilihat, kita kan sempat kemarin berbicara kalau misalnya Alter Ego tuh butuh internal kompetitif kan di saat Iya. season 12. Oke. Ini bener-bener ternyata terbukti sekali dari mulai God Laner-nya, Gold Laner udah kelihatan dari segi pool hero-nya Mid juga. Laner-nya. Iya, bagaimanapun juga kalau kita melihat dari Harit yang muncul ya berarti Nino benar-benar keluar dari zona nyamannya sebagai marksman. Sedangkan Hais sudah di situ. Sudah ada di situ. Hais juga pernah bahkan membawakan Valentina Goldlane sehingga mungkin ini menjadi internal kompetitif yang sangat menarik sekali bagi Alter Ego karena kehadiran Hais di Alter Ego. Rivalitas lagi-lagi. Rivalitas. Rivalitas itu bukan hanya terjadi antar tim tapi juga di dalam internalnya. Itu dia. Pembuktian bahwa mereka memang sudah berada di level yang begitu jauh, sudah berada di level yang mungkin bahkan nggak bisa digantikan oleh siapapun. Ya, tapi siapa juga yang bisa move on dari Minotaur. Terislannya, Pai, dan Minotaur seperti yang tadi udah sempat kita pernah duga kalau ada Grok yang di-ban, Minotaur sangat-sangat memungkinkan untuk di-pick oleh Van Strong. Dan ini adalah berbahaya banget kondisi yang kita lihat. Dan bahkan problem yang bakal kita saksikan adalah apakah para pasukan dari Alter Ego mampu menghadapi crowd control yang cukup besar kali ini Momo-chan. Wah, ini akan menjadi game pertama yang akan kita saksikan. Apakah pemain-pemain dari EVOS Glory mereka akan lebih siap dengan lagi-lagi harus berpegang teguh sama Kari dari Super Red. Ya, terima kasih Bapak Produser yang sangat-sangat luar biasa terhadap draft index dan counter index yang sih. sangat menarik sekali. Tapi kalau dari line up rating aku emang setuju, Minotaur akan sangat menjengkelkan sekali. Iya. Sisi stunnya terlalu banyak. Ada Popheus juga dengan dash ability yang bisa terdeny. Tapi lagi dan lagi, counter indexnya terlalu sedikit untuk Alter Ego. Mereka harus offensif dari early game agar tidak ketinggalan dari segi gold. Siapakah yang akan lebih menguntungkan dengan jungler terbaru mereka? Rivalitas antara mantan kali ini. Mari kita sambut the match Alter Ego versus EVOS Glory. ML Arena, mana tepuk tangannya? Menuju ke dalam Lane of Dawn, game yang pertama. Alter Ego membawakan sosok yang baru, mantan dari pemain EVOS sendiri. Di sini harus memberikan bukti bahwa dia ingin EVOS benar-benar menyesal kalau mereka benar-benar udah melepas satu pemain yang luar biasa ini, yaitu Tas. Tapi tentunya itu akan dipatahkan. Seperti apa performa dari Van sendiri, Profesor KB? Oke, kita akan melihatnya sesaat lagi. Pembalasan atau bahkan pembuktian itu yang mungkin menjadi judul untuk pertandingan kali ini. Melihat
pengaruh Retribution juga di early game. Tas juga mendapatkan satu Kramer yang kecil. Sehingga Fire Battle yang tentunya akan sangat-sangat diperebutkan ini akan sedikit mendorong leveling yang ingin didapatkan oleh Tas versus Fun. Early game yang cukup galak dari Tas dengan gerakan setelah dia mendapatkan Little Wanderer. Early game yang cukup sedikit pasif. Terlihat dari kedua tim yang tidak ingin melakukan kesalahan sama sekali. Karena sangat-sangat fatal Cimomo kalau seandainya terculik di early game. Apalagi ketika mendekati 1.30 seperti ini, rotasi akan mulai dijalankan. Oh, Momo-chan, satu problem dari Fun adalah dia menggunakan Retribution. Walau memang waktunya akan cukup mungkin. Ya tidak terlalu berbeda jauh, mungkin sekitar around 5-4 detik ya. 5-4 detik ya. Yes. Tergantung gimana sisi dari pemain-pemain EVOS Glory ini bisa buy sedikit waktu untuk Fun bisa dapetin retributionnya. Sementara pergerakan dari Alter Ego yang tadi kita udah bahas, sebenarnya mereka main agak sedikit lebih galak di early-nya. Karena lagi-lagi dari counter index-nya aja nggak begitu bagus. Tapi Surprise! Sampai ternyata nampaknya happy birthday kali ini tidak berhasil dilakukan karena Funstrong masih punya flicker. Hampir saja first blood dikeluarkan. All-in bahkan dikeluarkan oleh para pasukan dari Alter Ego. Tapi nampaknya belum ada korban jiwa Momo-chan. Tapi terlihat banget ya, Funstrong bener-bener peka banget dengan keberadaan pemain Alter Ego yang tidak terlihat di RMF. Langsung flicker digunakan, tapi ini jadi malah bahaya meskipun dia punya satu minion fury. Tapi masalahnya nggak ada satu buah flicker, Be. Oke, tapi nampaknya di depan sana langsung mendengar belakang dari Slar. Tapi nanti Slar, Funstrong. Oh my god, out of nowhere, Funstrong. Take over satu. Walaupun begitu, first blood masih didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mendengar belakang Rasi masih bisa bertahan. Fun, sekeratul maut. Posisi saat ini memang diuntungkan oleh Alter Ego. Lihat dengan kondisi gold. Dengan 7.200. Ini dimana memang pertempuran masih tertahan di menit yang keempat Profesor KP. Tapi setelah Alter Ego berhasil untuk kehilangan atau mungkin bisa dibilang berhasil untuk menghindar ya dari beberapa team fight yang tadi dibuka. Tapi Alter Ego tiba-tiba mereka berhasil untuk menumbangkan 3 pemain dari EVOS. Ya, kalau kita lihat di sini Funstrong tumbang untuk kedua kalinya dan Fun tumbang juga 1 kali. Menandakan kalau seandainya team fight yang terjadi di dekat area jungle ini akan menjadi salah satu solusi yang sempat terjadi di Alter Ego. Itu mungkin solusi yang bisa kita jelaskan sedikit. Itu yang deskripsinya bisa kita gambarkan sedikit. Sekarang metanya pencurian Kramer ya? Iya, karena sekarang untuk pencurian satu monster jungle sangat penting. Sehingga nanti level retribution akan diadu di turtle yang kedua. Oke, ini dia yang sudah aku tunggu-tunggu. Aduh, the power battle of retribution untuk kedua belah pihak. Tapi Rasi udah mulai menggawangi dari arah belakang. Membuka positioning. Dan blast power dari Veldora. Tapi nampaknya ini burst yang cukup besar membuat mereka mengurungkan niat Momo-chan. Ya, masih coba ditahan. EVOS mereka mencoba untuk setidaknya main time terlebih dahulu. Pai, penalty zone menuju ke backline. Tapi lihat Purify Gaming ini Froshan! Berhasil terbuka, satu bang, the power of retribution. Sedangkan Tas di sana menunggu tidak mau terlalu terburu-buru untuk Tifa masuk ke dalam. Nino double kill, looking for triple kill. Nino memancing Veldora untuk masuk lebih dalam lagi. Dan Veldora terperangkap di dalam kandangnya sendiri. Gak boleh pulang. Dan kondisi saat ini the power of retribution. Gak ada counternya. Satu di tangan Tas. Wah, itu hampir juga sih sebenarnya. Kenapa ada backsoundnya gitu ya? Iya. Biar lengkap, Be. Oke. Ya keadaan masih sama, Cimomo Ranger masih ada di menit yang ke-6 dan kali ini team fight-nya masih belum unda-undi. Apalagi kalau kita melihat dari Tas Hunter Strike sebagai bonusnya setelah tadi dia mendapatkan turtle. Oke, dipaksa oleh Pai dengan penalty zone. Agak terlalu terburu-buru kalau menurut saya pribadi. Cuma mungkin ini adalah kalkulasi yang cukup tepat melihat permainan dari Pai yang akan coba untuk reset kembali. Tapi lihat Tas, ini dia agresifnya dituju. Warlock karena depan bahkan Richard mendapatkan 1 point kill. Meanwhile depan sana Pai juga terperangkap. Strong, Milan Furinya for nothing. Sepertinya harus menuju ke arah belakang. Damage masih belum cukup untuk menuju ke arah seorang Nino. Lihat, agresivitas dikejar habis-habisan. Disingkat sampai turut pertamanya Profesor. Itu agresivitas yang mungkin dulu pernah ditunjukkan Alter Ego. Ya bisa dibilang ini adalah sebuah perkenalan. Right. Kali ini kita akan masuk ke dalam yang sudah kita lihat. Kalau dalam kondisi saat ini, EVOS Glory yang tidak diuntungkan Momo-chan. Iya, lagi berada di posisi yang cukup terjepit. Dan bahkan di area midnya dipaksa dipukul mundur. Pergerakan dari pemain-pemain Alter Ego ini udah lumayan terlihat galak nih, Be. Di semenjak menit yang ke-6 tadi ya. Ya dan aku lihat Fun cukup lumpuh dengan perbedaan 3 level barrel retribution. Yang tentu akan membuat nantinya dari segi Lord akan lebih mudah didapatkan bagi Alter Ego. Apalagi mereka membawa banyak banget damage dealer. Tas sendiri sebagai jungler tentunya memiliki damage deal yang sangat amat tinggi. Apalagi dipandu dengan lethal ignition. Connecting banget dengan Rapture, penetration tinggi, damage tinggi, instant burst down.
Sementara itu kalau kita lihat dari Nino, dia memilih ke arah Inspired dan juga Festival of Blood. Tentunya sustainability yang dia utamakan karena match up lawannya adalah single target seperti Kari dari Super Red. Hanya saja Super Red sampai saat ini belum tumbang. Veldora juga begitu. Mungkin dua pemain ini yang ingin dipersiapkan sama EVOS Glory ketika sudah mulai beranjak ke mid game. Namun perlu dicatat bahwa Nino mid game itu benar-benar punya power spike yang tinggi banget sebagai Harit. Ini yang perlu diperhatikan. Apalagi selesai dengan Holy Crystal. Wah, Lengkap sudah untuk magic powernya. 35%? Dan ini menurutku harus diperhatikan untuk item defense magicnya. Athena Shield akan menjadi salah satu item penyelamat dan Super Red kayaknya lebih membutuhkan Rose Gold Meteor juga. Terus dia juga bawa Impurage kan B untuk Nino sendiri. Aha. Jadi ini tentunya damage akan semakin lebih sakit lagi dengan bantuan Holy Crystal yang sudah didapatkan di menit yang 10 ini. Oke, tapi ngomongin di menit yang ke-10 saat ini, kita lihat udah ada Lord yang telah muncul. Kondisi yang terjadi adalah dengan ketertinggalan dari segi fun. Dengan tas cukup jauh, 4 level difference. Ini udah pasti Retribution akan kalah. Dan item apalagi. Jadi bisa kita lihat EVOS Glory cuma bisa tinggal menunggu di arah base-nya. Kalau dia mencoba untuk melakukan kontes itu bukan sosok keputusan yang baik kalau menurut gue pribadi. Kalau aku sih malah melihat Alter Ego lebih agak sedikit nyekek EVOS Glory ya Iya di game kali ini. Lebih Karena dipaksa gak sih? Iya, dan lihat bahkan lagi-lagi perkenalan terhadap tas untuk Warlord terjadi kembali di area mid lane sampai di dive in dengan Asal Ignition. Yes, ini dia agresivitas yang kita lihat yang akhirnya bisa keluar dari intisari Alter Ego dengan gold difference hingga 7.400 semua Macan. Itu 2 hit loh. Memang kalau kita ngeliat juga perbedaan level yang cukup jauh ya. Tas udah max level di level yang ke-15. Warlord tertinggal kali ini 5 level. Dan tumbang untuk yang kedua kalinya. Dan dua-duanya ditumbangkan sama Tas. Iya. Sementara Lord yang berhasil diamankan sudah mulai bergerak ke area bawah. Dan langsung ada 3 lane yang akan dipush oleh Alter Ego secara bersamaan. Nino, ini aku suka banget sih. Zoning yang dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego, Profesor KB. Dan gak cuma itu, Rasi ready dengan Flicker. So kita bisa saja melihat Flicker Implosion walaupun ada 3 Purify dari kubu EVOS Glory. Oke. Semuanya ready? Tapi ngomongin Implosion dengan Flicker ini agak kurang wise kalau menurut gue pribadi tanpa adanya trigger yang dilakukan entah Pai. Kayaknya Pai yang akan membuat Flicker dengan penalty zone akan sangat berarti. Setelah itu baru ada di Rasi. Atau Naga dikeluarkan. Astral Echo mendeteksi keberadaan para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi nampaknya lihat Veldora cukup terkena damage yang maksimal oleh Eternal Guard. Lihat Lord Mini terlalu sakit kali ini untuk bisa ditahan oleh sosok seorang ESB lain ada EVOS Glory. Iya, Lord langsung di-clear dengan cukup cepat juga. Memang kita melihat juga dari sisi tim EVOS Glory. Mereka tidak terpancing untuk ngebuka teamfight terlebih dahulu. Mereka tahu banyak banget sisi dari pemain-pemain Alter Ego ini bisa memancing Purify dan bahkan semua antisisi yang dimiliki oleh EVOS. Pai sudah standby on position. Tapi kalau ngomongin Pai kali ini kayak dia akan lebih memilih untuk objektivitas. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim EVOS Glory mereka cukup berbahaya melihat langsung ada Eternal Guard mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim EVOS Glory dan ternyata ada talent prediction. Alter Ego berada di hampir 4 talent. Iya, sorry, hampir. tiga, sorry, Tiga. Mata gue minus nih kayaknya harus dicek ya. Dan sementara Alter Ego masih dengan tempo yang cukup pelan. Oke. Mereka tahu Astral Echo akan terus-terusan dibuka oleh Warlord untuk memberikan slow effect dan bahkan informasi ke arah pemain-pemain dari EVOS Glory. Kayaknya seakan-akan Alter Ego mereka nggak mau memaksa tiba di areal base dari EVOS Glory, Profesor. Iya, Kadir. mereka nggak mau ngelepasin pressure-nya. Mereka udah dapetin winning condition-nya 10.000 gold difference. Ini adalah perbedaan gold yang sangat signifikan. Sekali aja Alter Ego dapetin Lord, mereka bisa tabrak secara asal teman-teman dari EVOS Glory. Termasuk dengan perbedaan dari segi item. Lihat, sangat terpaut jauh. Kita bandingkan sedikit dari segi junglernya aja. Ini benar-benar 4.000 gold yang dipegang sama Tas. Fun terlalu under condition, apalagi dia membawakan Martis. Yang notabene dia adalah utility jungler. Apalagi patch baru, minion lebih super power. Wow. Sehingga mid lane, bottom lane dari EVOS Glory sepertinya agak sedikit pincang. Mereka harus memperhatikan bagaimana super wave minion lord yang nanti akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Iya. Ini akan menambah tantangan baru bagi EVOS Glory. Defense seperti apa yang akan mereka tunjukkan dengan Warlord sebagai Novaria, Iya. defender high ground satu-satunya. Itu ya Be ya, yang sekarang Super Minion udah bener-bener galak banget juga. Jadi posisi defense ini bener-bener harus diperkuat oleh
sisi dari EVOS Glory. Iya, Sementara Lord keduanya udah pasti gak bakal bisa dikontes. Itu dia masalahnya Momochan. Per 31 Januari kemarin, Iya. Lord ini benar-benar jadi poin penting banget dan super minionnya makin lebih kuat juga. Betul. Alright, Super Minion telah bergerak di 3 wave yang berbeda. Di atas hotline mereka telah menghancurkan PS Red. Langsung ada penalti zone juga ke belakang. Fast yang terbelakang terbakar dan tergower Rossi. Gagal dengan Sacred Hammer yang terlibat sekarang full mount. Veldora dipukul mundur ke belakang. Van Hila di depan sana. Tepakan Fastro juga harus tenggelam. Ini pencara. Alter Ego membuka debut dengan kemenangan. One Titan is real. Alter Ego. Pembuktiannya apakah memang nanti akan berlanjut sampai di game yang kedua.